Waktu SD dulu, saya pernah bergabung di tim paduan suara dan suatu kali ikut lomba di Bank Indonesia, menyanyikan lagu yang liriknya, menabung itu membangun, menabung menabunglah. Sejak kecil, kita ditanamkan pikiran bahwa pertama, semakin banyak menabung akan semakin kaya. Dan kedua, bahwa bank adalah tempat yang paling aman untuk kita menyimpan uang. Terkait hal yang kedua tadi, nampaknya situasi saat ini sudah tidak lagi sepenuhnya benar. Kita baru saja mendengar kemarin satu bank BUMN dibobol sistem core bankingnya. 204 miliar rupiah uang nasabah lenyap hanya dalam 17 menit dipindahkan ke 5 rekening pencuri lewat 42 kali transaksi. Padahal bank BUMN ini adalah bank terbesar keempat se-Indonesia dengan total aset pada 2024 mencapai 1.129 triliun rupiah. Bank sebesar itu tentu tidak mungkin memiliki teknologi informasi yang abal-abal. Kalau merujuk pada laporan kinerja bank tersebut pada tahun 2024, tata kelola dan standar IT-nya yang digunakan sudah cukup bagus. Tapi sayangnya, dengan asumsi kuat bahwa personil yang menjalankan IT tersebut jujur dan amanah. Masalahnya, jika ada satu saja personilnya yang tidak jujur dan amanah, dan personil tersebut memiliki akses kunci ke dalam sistem core bankingnya, maka wassalam. Sistem secanggih dan sekuat apapun akan menjadi sangat rapuh. Itulah yang terjadi dalam kasus pembobolan 204 miliar rupiah kemarin. Sistem informasi yang terlalu sentralistik, baik proses verifikasi identitas maupun pusat datanya. Ditambah dengan oknum orang dalam yang tidak amanah, menjadi sebuah kombinasi sempurna untuk pembobolan rekening dari dalam. Kalau sudah seperti ini, masihkah ada harapan untuk menyimpan uang di bank dengan aman? Kalau untuk urusan karakter dan mental, terutama dari individu-individu kunci yang mengorganisasi sebuah bank, kita serahkan sepenuhnya kepada bank yang seharusnya sudah memiliki pengalaman panjang dalam hal rekrutmen dan karakter building. Tapi di sini saya ingin memberikan usulan dari sisi teknologi informasi. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan konsep blockchain, di mana sebuah transaksi tidak bisa serta-merta langsung dieksekusi sebelum melalui protokol konsensus dan mendapat persetujuan konsorsium. Jadi blockchain melakukan desentralisasi otoritas dan distribusi data pada banyak titik, sehingga otoritas untuk validasi transaksi menjadi jauh lebih kuat karena tidak lagi terpusat pada otoritas tunggal yang rentan terhadap human error baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tapi terdistribusi pada banyak otoritas yang harus melalui mekanisme kriptografi dan konsorsium yang membuat jauh lebih imun terhadap kesalahan teknis dan mentalisme mencuri. Dalam bahasa lain, 42 transaksi yang memindahkan 204 miliar ke dalam 5 rekening, sebagaimana kasus pembobolan kemarin, dapat dipastikan hampir tidak mungkin terjadi pada konfigurasi blockchain karena akan tertolak by system. Dengan demikian, blockchain menjadi alternatif yang jauh lebih aman di dalam sebuah organisasi seperti bank yang menghimpun dana dari jutaan masyarakat karena tidak lagi perlu bergantung pada asumsi kuat bahwa personil yang memegang bagian IT-nya adalah personil yang selalu jujur dan amanah seperti malaikat. Dan dari segi budget, untuk membangun sebuah blockchain sesungguhnya relatif tidak mahal, terlebih untuk sekelas bank BUMN. Karena secara teknis, infrastruktur yang bertambah adalah komputer server yang tersedia banyak di pasaran dengan berbagai opsi. Banyak perbankan besar di negara-negara maju telah mengadopsi blockchain. Apakah bank di Indonesia sudah ada yang menggunakan blockchain? Saya tidak tahu persis. Tapi dari berita dan informasi yang ada, belum ada kesan penerapan blockchain pada bank di Indonesia yang sifatnya komprehensif. Sudah saatnya bank-bank di Indonesia, khususnya BUMN, berbenah dan mengkaji blockchain sebagai alternatif utama untuk menjadi basis teknologi informasinya dan mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagaimana mestinya. Demikian, semoga bermanfaat.